Oh, bus tender kalau buat penyelamatan dari Sukabumi ya? 300 km dia hilang. Anjir. Jauh juga ya. 3 bulan ya? 3 bulan. Ini udah roll ya? Udah roll nih. Udah roll. Oke. Jumpa lagi bersama kita di BAB. Bincang Alam Berbeda. Kita selalu seru ya kalau bahas hal-hal yang berbau di luar dunia kita. Yoi. Kita gak perlu takut ngapain. Alam berbeda. Yoi, benar. Kita ketawain aja. Yang takut kalau dompet kering. Nah itu lebih takut tuh kan. Kalau lihat setan sih sebenarnya nggak takut ya. Cuman merinding doang sih. Merinding doang. Cuman mereka kan di bawah kita ya. Ngapain kita mesti takut? Yoi, makanya terus kita balik. Gimana ceritanya tuh? Iya, ini nih, gue tadi kayaknya gue pernah dengar cerita ini deh. Udah lama nih. Iya, makanya ini kayak menarik buat kita bahas nih. Oke. Jadi 3 bulan hilang di Gunung Salak, tahu-tahu muncul di Cirebon. Oke. Jadi lo tuh nggak bang? Kalau ada orang yang hilang di Gunung Salak selama 3 bulan, tapi pas balik tubuhnya masih utuh, sehat, dan katanya dia cuma ngerasa hilang 3 hari. Dia cuma ngerasa hilang 3 hari ya. Iya. Tapi orang teman-temannya merasa hilang 3 bulan. Iya. Yang itu 3 bulan, yang ngerasa hilang 3 bulan, tapi dia ngerasa 3 hari. Dan ini fakta ya. Ini terjadi di tahun 2009. Oke, kayak gimana tuh? Jadi kata itu di sini di ceritanya namanya Hadi. Masih SMA waktu itu. Dia main bola yuk. Anak Jakarta. Bareng 3 temennya, Aska, Ishak, dan Angga. Oke. Terus mereka berempat punya satu rencana nih. Liburan sekolah kali ini mau nanjak gunung. Oke. Tujuan mereka Gunung Salak, lewat jalur Cidahu. Nah, Hadi ini yang paling berpengalaman. Jadi dia yang mimpin sebagai orang yang udah biasa naik gunung. Dan dia juga udah antisipasi, udah pasang tali rapia warna-warni. Nah itu di gimana sih? Kok gue tuh bukan pendaki, tapi seru aja ngeliat para pendaki tuh dengan atributnya, terus ada tali warna-warni tuh gunanya buat apa sih? Nah kalau setahu gue sih kan dulu gue pernah kenal sama anak pencinta alam. Jadi biar nggak nyasar bang. Jadi ketika dia pulang dia tahu arahnya gitu, arah pulang dengan dia mengasih tanda di tali-tali diikat di pohon itu. Oh jadi tali rapia warna-warni diikat di pohon. Diikat pohon buat tanda kayak gitu. Kan pohon banyak. Ya makanya dia ikat biar ada tandanya. Oh pohon ini pernah gua ikat kayak gitu. Dan biasanya talinya tuh kayak simpul tersendiri yang unik biar yang tahu mereka doang kayak gitu. Oh disimpulin gitu ya. Ih kalau gua nih jadi pendaki gua bawa pilok. Ditangkap lu bang. Ngerusak ya. Iya. Boleh ya. Jadi niatnya pas turun dia ngikutin jalur yang aman kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, pas mereka naik sampai puncak, sunrise indah banget katanya. Ya udahlah. Pas naik sunrise-nya indah. Iya, indah banget. Oh, berarti ini subuh nih ya. Subuh tuh. Oke. Foto-foto lah, tawa-tawa lah, semua berjalan lancar. Sampai mereka mulai turun. Ini bagian 2 nih, Bang ya. Jalur yang hilang. Nah, pas turun itulah semuanya mulai merasa aneh. Tali rapia yang mereka pasang hilang semua. Oh tandanya hilang. Hilang. Nggak ada satupun yang kelihatan. Pohon-pohon tempat mereka ngikat kayak nggak pernah dipasang apa-apa. Oh berarti dia bisa ngenalin pohon-pohonnya berarti ya? Kan itu tadi pertanyaannya. Itu dia. Jadi kayak nggak pernah dipasang apa-apa. Awalnya mereka pikir cuma nyasar dikit, tapi pas dia lewat terus jam demi jam, menit, mereka malah jauh ke dalam hutan. Akhirnya mereka mutusin buat ngikutin aliran sungai sambil berharap nemuin pipa air yang katanya biasa ada di jalur bawah. Tapi pipa itu nggak pernah mereka temuin. Oh jadi ini nyasar ya? Nyasar kayak gitu. Terus dia kata sih dia ngambil inisiatif. Kayaknya ada setan nih. Tahu nih. Ada lempar tai bang. Hah? Nih lempar tai. Enggak, ini kita selama syuting Bincang Alam Berbeda nih suka banyak yang aneh-aneh guys. Nah itu dia tuh. Kadang-kadang kamera mati. Nah ini tag yang keberapa kali nih. Sempat ada ini ya. Makanya tadi sempat nggak sadar kalau ini udah roll. Itu karena
Ya apa yang kita bahas, kita jangan sampai takut. Yoi. Kita cukup bilang ahai. Lanjut. Iya, tapi ya itu kata jadi mereka ambil inisiatif buat nyari sungai, terus nemuin pipa. Niatnya dia bisa ngikutin pipa itu biar ke dasar kayak gitu, ke bawah. Tapi dia nggak nemuin pipa di sungai itu katanya. Oh, di sungai itu ada pipa ya? Bisa kan ya buat alur ini kan, kayak kan biasanya air mineral tuh yang di itu ada jalurnya yang di atas itu buat ngikutin. Nah, di bagian 3 hari-hari dalam hutan. Ini Gunung Salak kan ya? Iya, mereka udah tahu nih, mereka nyasar. Nih, hari-hari pertamanya mereka mulai. Oh, ini ceritanya udah nyasar ya? Iya, udah Di nyasar hutan nih. ya? Dia sadar hari pertama nih. Mereka masih punya bekal. Masih bisa masak mie instan. Tapi masuk malam kedua, makanan mulai habis. Oke. Dan muncul suara-suara aneh, Bang. Ini gimana cara bertahan di hutan nih, menarik nih. Nah, itu dia. Terus katanya si Hadi mulai dengar suara harimau. Temennya bilang itu cuma halusinasi. Tapi suara itu jelas banget mengelilingi tenda. Malam apa siang nih? Malam ini. Nah, besoknya pas mereka bangun, mereka ketemu monyet. Biasa aja dong. Kera deh. Biar gak singgung kan. Tapi bukan kera biasa. Badannya gede banget, Bang. Oke. Matanya merah. Oke. Nggak ngelakuin apa-apa sih, cuma diem di pohon. Dan di malam berikutnya, si Hadi dengar suara gamelan Sunda, Bang, dari jauh. Nah, dia coba cari. Mungkin dia nyadar mungkin ada orang di situ kan, ada pemukiman. Dia coba cari makin jauh, dan di sungai Hadi ngelihat rombongan orang berpakaian putih dan hitam berjalan beriringan di seberang. Pas dikejar, hilang. Nggak ada jejak sama sekali. Padahal tuh lagi nyasar di hutan, ketemu orang bahagia banget ya. Iya. Kayak hilang. Mereka kira tuh ya warga sekitar kali ya. Ya tapi aneh kenapa pakai putih sama hitam gitu kan. Oke. Nah, terus masuk nih ke bagian 4 nih. Dimensi lain. Ya, hari berganti, tapi entah kenapa mereka nggak kelaparan, nggak kurus, nggak sakit, Bang. Oh. Jadi tuh seakan-akan waktu kayak berhenti gitu loh. Boleh juga ya kita di dimensi lain ya. Jadi kita nggak kelaparan kan. Yoi. Tiba-tiba udah tahun 2030 ya. Gue jadi inget, tau gak, Bang, film apa Dragon Ball yang dia masuk ke dimensi lain tuh buat latihan. Dragon Ball. Dragon Ball ada tuh. Oh. Si Goku awal tuh. Jadi sama kasusnya kayak kameramen kita tuh. Dia kalau masuk ke dimensi lain oke nih. Yoi. Karena umurnya udah tua kan. Jadi awet muda. Awet ya. muda. Yo. Ya jadi waktu sekarang berhenti dan mereka ngerasa baru hilang 3 hari. Tapi di dunia luar udah 3 bulan orang nyari mereka. Tim SAR udah naik turun Gunung Salak, terus keluarganya juga udah mereka bikin tahlilan, Bang. Jadi kayak ngerasa udah pasrah gitu. Ya 3 bulan, Bang, gimana gitu kan. Nama mereka udah dianggap hilang selamanya. Oh. Sampai suatu hari mereka berempat tahu-tahu muncul. Wah, gokil ya. Tiba-tiba muncul aja. Masuk nih bagian 5 nih. Ini antara sedih apa senang ya? Ya itu dia. 3 bulan kan. Antara sedih karena takut itu bukan dia yang hilang gitu kan. Nah, kalau hilang asuransi cair. Yo, iya bener. Lanjut. Nih masuk bagian 5 nih. Mereka muncul. Dan tau gak, Bang, mereka muncul di mana? Di mana? Di Cirebon. Oh, yang tadi judul cerita ya. Itu kan jaraknya 300 kilometer, Bang. kilometer ya, lumayan tuh. Cirebon. Jalannya tuh. Gimana caranya coba di Cirebon tuh loh. Dan ini nyata di tahun 2009 itu. Terus nggak ada yang tahu gimana caranya mereka bisa sampai di sana. Nggak ada kendaraan, nggak bawa kartu identitas, cuma jalan kaki masuk kampung. Mereka bilang mereka pendaki dari Jakarta kayak gitu. Nah, warga yang nemuin langsung lapor polisi lah. Pas dicek, iya itu Hadi dan teman-temannya. Lengkap, sehat, nggak ada kurus, lengkap semua. Nggak ada Semua perubahan ya? Iya, nggak ada perubahan. Nah, pas ditanya, mereka bilang, kita cuma nginep 3 malam di hutan, terus nyari jalan
buat nyari pemukiman kayak gitu ya. Oke. Nah, tahu-tahu sampai sini. Hmm. Padahal di dunia luar mereka udah 3 bulan hilang. Bagi para pendaki ya, Gunung Salto emang terkenal angker bang kayak gitu. Nah Di itu kalangan dia pendaki. tuh. Buat para pendaki tolong deh, ya kan, doa dulu. Ya sama ini sih bang, sama harus lebih tahu apa namanya jalurnya, terus tahu pantangannya. Pantangannya bukan berarti yang pamali sama nggak pamali ya, tapi pantangan ketika dia summit atau gimana kan jadi tahu kondisi tubuh kayak gitu. Ya itu benar juga sih. Itu dia. Karena kehadiran mereka lebih duluan dari kita. Iya. Itu sih dari cerita ini nih para pendaki yang hilang selama 3 bulan. Nih makin malam makin menakutkan ya. Yoi. Gimana kalau kita sudahi saja? Jadi karena saya takut, saya mau pulang. Makin merinding. Silakan closing. Oke, itu aja dari BAB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini closing dulu. Aduh, jangan lupa nonton BAB Bincang Alam Berbeda.